Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah utara Khurasan terdapat sebuah suku besar yang telah memeluk agama Islam bernama Turkistan. Mereka tinggal di sana dengan mendirikan lebih kurang 70.000 tenda dengan jumlah penduduk setengah juta jiwa, dan adapun suku Kai merupakan suku kecil bagian dari perkumpulan besar tersebut. Karena ingin menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari serangan Mongol, di antara suku-suku tersebut ada yang pergi ke Anatolia, ke sebelah barat Iran, dan juga ada yang ke utara Irak. Ketika bangsa Mongol menyerang wilayah Islam pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi, pemimpin suku Kai yang bernama Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dengan hijrah ke arah Anatolia. Sebelum sampai ke tujuannya, mereka terlebih dahulu tinggal di wilayah Ahlat. Ahlat merupakan suatu kota di sebelah timur Turki yang sekarang menjadi Armenia. Setelah ancaman Mongol mereda, Sulaiman Shah ingin melanjutkan perjalanan ke Anatolia pada tahun 1230 Masehi. Namun, ia hanyut dalam usaha menyeberangi sebuah sungai yang tiba-tiba pasang karena banjir besar. Hal inilah yang menyebabkan pemimpin suku Kai meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Adapun akibat meninggalnya Sulaiman Shah, suku Kai akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya, sedangkan kelompok kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang tidak sampai jumlahnya 400 keluarga, dan mereka dipimpin oleh seorang Ertugul, yaitu putra Sulaiman. Kemudian ketika Ertugul sampai ke Anatolia bersama anggota sukunya, ia dan kelompoknya bergabung dan berbaiat kepada Sultan Ala-al-Din II dari Saljuk Rum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada waktu itu, bangsa Saljuk sedang berperang dengan Romawi. Melihat bahayanya bangsa Romawi yang mempunyai kekuatan besar di Romawi Timur atau Bizantium, maka Ertugul dan kelompoknya yang tergabung di bawah kekuasaan Saljuk ikut serta dalam perperangan. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya, pasukan Saljuk pun menang atas Romawi. Kemenangan tersebut membuat Sultan bergembira. Adapun kegembiraan tersebut dibuktikan dengan memberikan Ertugul hadiah berupa wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Setiap kemenangan, Sultan selalu memberikan kepada Turki Utsmani berupa tanah dan juga diberikan harta dengan jumlah yang besar. Dan wilayahnya diberi gelar dengan Muqaddimat Al-Sultan karena selalu berada di barisan terdepan setiap pertempuran. Kepercayaan Sultan kepada kelompok suku Kai terus berlangsung sampai kepada anaknya Ertugul. Kemudian Ertugul meninggal dunia pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi. Maka Sultan Ala-al-Din memilih Utsman untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki yang pada saat itu masih berusia 23 tahun. Kecintaan dan kepercayaan Sultan nampak jelas dengan banyak memberi hak keistimewaan kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur dengan gelar bey di belakang namanya. Utsman juga dibolehkan untuk mencetak uang sendiri dan dibolehkan juga didoakan secara khusus oleh khotib dalam khutbah Jumat. Begitulah kepercayaan Sultan kepada Utsman yang nanti akan mendirikan Kesultanan Utsmani. Namun, pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, bangsa Tatar masih menyerang Kesultanan Abbasiyah dan saat itu Khalifah Al-Mustasim terbunuh di Baghdad. Akibatnya, Kesultanan Abbasiyah yang berdiri dan melayani lebih dari 5 abad sebagai pilar peradaban Islam pun hancur. Saat Kesultanan Abbasiyah tumbang, pada abad itu Islam tidak memiliki persatuan dan daulah yang besar untuk melindungi wilayah-wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah dalam sejarah Islam, pada abad ke-7 tersebut, Tatar selalu merongsong wilayah kerajaan Islam dan juga wilayah Asia Kecil hingga sampai pada wilayah Kesultanan Saljuk, yang mana dalam serangan tersebut
mengakibatkan kematian Ala al-Din sebagai sultan terakhir dari Saljuk. Karena keadaan tersebut, Utsman memerdekakan diri dan bertahan atas serangan bangsa Mongol. Bekas wilayah Saljuk dijadikan basis kekuatannya dan para penguasa Saljuk yang selamat dari pembantaian Mongol mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian mengusahakan perluasan kerajaannya ke wilayah Azmit dan juga Aznik. Namun mereka tidak cukup kuat untuk perluasan tersebut. Akhirnya kembali ke kota dan memulai untuk mengatur strategi. Jadi seperti itulah asal muasal Utsman berdirinya Kesultanan Utsmani pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Kemudian namanya dinisbatkan sebagai nama suatu kesultanan yang besar dan poros kekuatan umat Islam pada saat itu. Ia menjadikan syariat sebagai landasan hukum Kesultanan Utsmani, yang artinya hubungan Kesultanan Utsmani dengan Islam sangat erat sekali. Kesultanan Utsmani sangat menjunjung tinggi syariah Islam dan ulama. Oleh karena itu, Utsman selalu bermusyawarah dengan ulama mengenai masalah syariah dan dalam perkara sultah. Bukan hanya sekadar itu, Utsman juga sangat dekat dengan ulama. Bukti kedekatan tersebut, seorang ulama sufi yang bernama Syekh Udabali menikahkan putrinya dengan Utsman Al-Ghozi. Adapun pandangan Utsman terhadap kepemimpinan tergambar di dalam wasiat-wasiatnya. Adapun beberapa wasiat Utsman yang paling urgen terhadap kemajuan adalah: pertama, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan agama Islam, menunjuki jalan hidayah Islam kepada manusia, dan menjaga keperluan beserta harta-harta kaum muslim merupakan suatu amanah di pundakmu, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua itu. Yang kedua, wahai anakku, jangan engkau sibukkan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau mendapatkan suatu hukuman yang membingungkan, maka hendaklah bermusyawarah dengan para ulama dan janganlah engkau menjauhi mereka. Ketiga, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jalan kita di dunia ini yaitu satu, yang berarti jalan menuju Allah, dan tujuan kita menyebarkan agama Allah. Kita bukanlah orang yang mencari kekuasaan dan dunia. Keempat, wasiatku kepada anak-anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fisabilillah. Pegang eratlah bendera Islam dengan setinggi-tingginya, dengan kesempurnaan jihad. Selalulah berkhidmah kepada Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkerjakan hamba yang lemah seperti saya ini untuk fath. Berangkatlah dengan kalimat tauhid ke seluruh penjuru dunia dan dengan kesungguhan kalian dalam jihad fisabilillah. Barang siapa yang menyeleweng dari keturunan-keturunanku dari kebenaran dan keadilan, maka haram baginya pertolongan Rasulullah pada yaum al-mahsyar. Kelima, wahai anakku, kita bukanlah orang yang berperang demi menuruti hawa nafsu kekuasaan. Akan tetapi, kita hidup demi Islam dan karena Islam kita mati. Kuat dan majunya Kesultanan Utsmani tidak lepas dari wasiat pendirinya yang dijadikan oleh para penerusnya sebagai tonggak dan dasar pemerintahan. Setelah Utsman meninggal pada tahun 727 Hijriah, keturunan-keturunannya melanjutkan jihad ke Bizantium dan Kesultanan Utsmani meraih banyak kemenangan sehingga berhasil membuka fath wilayah Eropa pada saat itu. Kemudian puncak kemenangan dan keberhasilan itu ketika dibukanya fath kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah di bawah komando seorang pemuda yang berumur 22 tahun, yaitu Muhammad Al-Fatih, dan ia merubah nama Konstantinopel menjadi Islambul atau kemunculan Islam. Peristiwa ini menjadi bukti dari mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sudah dikabarkan lewat hadis Istibaqiyah. Pembukaan Konstantinopel bukanlah kemenangan yang besar, karena kemenangan dalam fath itu ada dua. Pertama, kemenangan atas wilayah yang menjadi simbol bagi kemenangan yang lainnya. Kedua, kemenangan atas akidah, artinya masuk Islamnya masyarakat-masyarakat yang ditaklukkan wilayahnya. Hal ini terbukti dari sikap Muhammad Al-Fatih
Yang kala itu pemerintahannya berpusat di Konya, wilayah Anatolia atau Asia Kecil. Pada waktu itu bangsa Saljuk sedang berperang dengan Romawi. Melihat bahayanya bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan besar di Romawi Timur, yaitu Bizantium, maka Ertugrul dan kelompoknya yang tergabung di bawah kekuasaan Saljuk langsung melibatkan diri dalam perperangan tersebut, yaitu ingin menolong saudara muslim lainnya dari bahaya kaum kafir. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya ini, pasukan Saljuk akhirnya menang atas Romawi. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, pemikiran politik Islam nyaris selalu menjadi anak bawang. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.